Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, untuk obligasi perseroan menawarkan pokok Rp3,95 triliun yang terbagi dalam 2 seri. Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Indakiat Pulp and Paper Tbk atau INKP akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 5 tahap 5 tahun 2025 dan sukuk mudharabah berkelanjutan 4 tahap 5 tahun 2025, di mana total nilai dari aksi korporasi ini mencapai Rp5,05 triliun. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, untuk obligasi perseroan menawarkan pokok Rp3,95 triliun yang terbagi dalam 2 seri. Seri A diterbitkan senilai Rp849,55 miliar dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan jangka waktu 3 tahun. Pembayaran pokok dilakukan penuh saat jatuh tempo di 30 September 2028. Seri B senilai Rp3,10 triliun dengan tingkat bunga tetap 9,5% per tahun dan tenor 5 tahun. Pembayaran pokok dilakukan penuh saat jatuh tempo di 30 September 2030. Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dijadwalkan di 30 Desember 2025. Obligasi ini ditawarkan dengan harga 100% dari nilai nominal dan dijamin secara penuh. Obligasi tidak dijaminkan dengan aset khusus, namun dijamin secara pari passu dengan kekayaan perseroan sesuai ketentuan perundangan. Selain obligasi, perseroan juga menawarkan sukuk mudharabah senilai Rp1,11 triliun. Sukuk tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 9,5% per tahun. Nisbah bagi hasil ditetapkan 73,42% untuk pemegang sukuk. Pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap 3 bulan mulai 30 Desember 2025 hingga 30 September 2030 bersamaan dengan pelunasan pokok sukuk. Aset dasar sukuk mudharabah adalah penjualan kertas industri perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan komitmen surat pesanan senilai Rp1,25 triliun per tahun dengan masa kontrak hingga 31 Oktober 2030. Hubungan antara perseroan dan Cakrawala Mega Indah tercatat terafiliasi. Penawaran dijadwalkan di 25 September 2025 dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia di 1 Oktober 2025. Distribusi secara elektronik atas obligasi dan sukuk akan dilakukan di 30 September 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham INKP justru mengalami penguatan signifikan ketika indeks harga saham gabungan hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya untuk saham INKP di sepanjang perdagangan hari ini, update di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Ya, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.350. Pasca pembukaan pada pukul 10:10 INKP sempat ke zona merah, melemah ke 7.300 pemirsa. Namun di 11.30 menguat di 7.450, penutupan menguat ke level 7.500 dan pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan ke 7.525. Saat ini posisi dari INKP masih melanjutkan penguatannya. Secara persentase menguat di 6,48% dan sudah berada di level 7.800-an. Intraday hari ini sempat ke 7.850. Angka ini disentuh di perdagangan sesi kedua pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham INKP dalam beberapa bulan terakhir. Di awal tahun INKP masih diperdagangkan di 6.825, Februari, Maret, dan April ini mengalami tekanan yang cukup dalam. 8 April ketika trading halt terjadi, INKP juga ikut mengalami koreksi dalam ke 4.350. Mei, Juni mengalami penguatan hingga ke 6.000-an dan Juli tertekan di 5.500. Sementara di perdagangan Agustus dan September, saham INKP mengalami lonjakan yang cukup signifikan, intraday-nya sempat ke 8.375. Namun di September lebih cenderung tertekan pemirsa dengan meninggalkan level 8.000-an di 7.525 pembukaan sesi kedua dan saat ini di 7.750 dan intraday sempat ke 7.850.
Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat grafis selanjutnya di posisi price to earning ratio di 7.72 kali, PSR di 0.81 kali, PBV di 0.39 kali, dan PCFR di 4.38 kali. Ke topik pilihan, seiring kian atraktifnya pasar saham domestik, Bursa Efek Indonesia mencatatkan lonjakan transaksi harian secara beruntun dalam sepekan terakhir. Manajemen Bursa Efek Indonesia pun berharap likuiditas di pasar saham domestik terus meningkat seiring dengan berlanjutnya kenaikan nilai transaksi harian. Bursa Efek Indonesia mencatatkan lonjakan transaksi harian dalam 4 hari perdagangan terakhir. Lonjakan ini pun diperkirakan membuat pasar modal Indonesia menjadi atraktif. Head of Research Kiwam Sekuritas Liza Kamelia Suryanata mengatakan, lonjakan nilai transaksi harian bursa dalam 4 hari beruntun memang banyak dipengaruhi transaksi crossing blok besar. IHSG sendiri tetap terjadi di area psikologis 8.000. Liza mengatakan stabilnya IHSG pada level 8.000 justru menandakan adanya underlying demand dan kepercayaan investor, terutama dalam dukungan sentimen global dan kebijakan moneter domestik yang akomodatif. Sebagai catatan, nilai transaksi harian bursa tercatat melonjak sejak akhir pekan lalu. Pada Jumat 19 September misalnya, nilai transaksi bursa mencapai 69 triliun rupiah yang didominasi oleh aktivitas crossing. Lalu pada perdagangan Senin, nilai transaksi harian bursa juga tercatat masih meningkat dengan total sebesar 22 triliun rupiah dan meningkat lagi pada Selasa mencapai 31 triliun rupiah. Situasi serupa berlanjut pada Rabu yang menghimpun nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah. Padahal biasanya bursa mencatat nilai transaksi harian yang berkisar 13 hingga 14 triliun rupiah. Lonjakan aktivitas transaksi itu pun mendongkrak rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham Indonesia. Hingga penutupan Rabu, rata-rata nilai transaksi harian tercatat sebesar 15,27 triliun rupiah. Terkait lonjakan transaksi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irfan Susandi mengatakan, pihaknya berharap likuiditas bursa akan terus meningkat dengan partisipasi lokal dan asing dengan naiknya nilai transaksi harian bursa. Sementara itu, pada perdagangan sesi pertama Kamis, indeks harga saham gabungan mencatat nilai transaksi sebesar 14,65 triliun rupiah. Total volume transaksi di sesi pertama mencatat 34,84 miliar saham, dengan 431 saham melemah, 229 menguat, dan 138 stagnan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali. Usai jeda kita akan coba review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana menit terakhir jelang penutupan pergerakan indeks harga sebagian masuk kami ini terus mengalami koreksi yang cukup dalam, namun masih bertahan di atas level 8 ribuan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.